Tolong penjelasannya surah Yunus ayat 3. Dia bersemayam di atas arsh untuk mengatur segala urusan. Karena banyak yang beranggapan bersemayam layaknya manusia. Terima kasih. Ini sudah kita jelaskan sebenarnya ya. Mungkin yang bertanya tidak sempat hadir di pasal keempat Minhajul Muslim. Kita sudah masuk ke pasal keberapa nih? Ke-8 kalau nggak salah ya. Masalah hari kiamat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala bersemayam di atas arsh. Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah subhanahu wa ta'ala mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yani mengawasi. Kan itu. Allah marah. Allah cinta, Allah ridho. Semua itu nama-nama dan sifat Allah wajib kita imani sebagaimana apa adanya. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya beriman kepada apa yang Allah sampaikan tentang dirinya seperti yang Allah inginkan, gitu kan? Dan saya juga beriman kepada apa yang disampaikan Rasulullah SAW sebagaimana apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus memang seperti itu konsepnya. Kalau masalah Allah SWT dikatakan bersemayam, yang bersemayam di atas arsy, tapi tidak boleh ada penyerupaan dengan makhluk. Tidak bisa, tidak jangkau. Bapak Ibu sekalian, akal kita ini dengan anggota tubuh, hati nurani, anggota tubuh, tangan, kaki, segala ini diberikan oleh Allah sebagai fasilitas untuk tunduk pada wahyu. Pahamin poin ini ya. Jangan wahyu yang Bapak Ibu korek-korek dengan akalnya maunya, wahyu sesuai dengan akalnya nggak bisa. Kalau kita dahulukan akal, apa standarisasinya? Misal gini, kalau kita semua ini punya akal pikiran kita berbeda-beda semuanya. Yang satu suka kuning, yang satu suka kuning, yang satu suka biru, yang satu suka hijau, beda-beda warna, beda-beda bentuk, beda-beda jenis makanan, beda-beda keinginan kendaraan dan seterusnya. Baik. Akal manusia berbeda-beda, diatur oleh wahyu. Wahyu yang mengatur, ada standarisasi. Bayangkan kalau kita balik, akal yang mengatur wahyu, akal siapa yang jadi standar? Kan itu. Bapak Ibu kalau kerja di satu perusahaan, yang harus tunduk, kita tunduk ke peraturan perusahaan, atau perusahaan tunduk dengan akal-akal otak-otaknya pegawai-pegawai? Tentu saja, pegawai tunduk kepada peraturan perusahaan. Bayangkan kalau saya buat perusahaan, semua pegawai saya harus ikutin otaknya mereka semua. Jadi mereka semaunya masuk kapan, mereka pakai baju terserah, mereka berbuat semaunya, ambil uang semaunya. Kacau balau lah perusahaan itu. Harus ada standarisasi. Wahyu itu standarnya, hukum. Semua otak harus tunduk di situ. Karena kalau akal yang kita dahulukan harus wahyu ikut akal, kita akan protes. Kenapa laki-laki dan perempuan saja? Kenapa tidak ada jenis kelamin yang ketiga? Kenapa sholat duhur 4 rakaat? Kenapa sholat 5 kali? 1 kali saja? Dan gitu. Terusnya kita akan banyak protes tuh. Kenapa ada malam dan siang? Kenapa harus ada begini? Kenapa harus ada begitu? Kenapa harus ada pisang? Kenapa harus ada anjing? Kenapa harus ada babi? Banyak. Akal tidak bisa kalau dilepas, tidak dikontrol oleh wahyu, dia akan kemana-mana. Kacau balau semuanya. Maka harus ditundukkan dengan akal kita. Dengan wahyu. Wahyu menyampaikan tentang nama-nama dan sifat Allah, kita harus imani apa adanya sampai ada penjelasan dari wahyu. Wahyu cuma menyampaikan Allah punya telapak tangan, Allah punya kaki, Allah punya penglihatan, pendengaran, tapi Allah katakan dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak menyerupai siapapun, gitu kan? Apapun, dan dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi kita harus tahu masalah itu. Masalah Allah SWT beristiwa, bersemayam di atas arsy-Nya dengan kemahabesarannya. Imani masalah itu. Makanya Imam Malik rahimahullah pernah ditanya seseorang lalu dia berkata, wahai Imam, bagaimana sih caranya memahami istiwa? Seperti tadi pertanyaan, apakah seperti manusia? Bisa difahami begitu? Manusia yang naik di atas singgasana? Lalu kata Imam Malik rahimahullah kalimat yang bijak, orang yang punya ilmu dalam masalah ini, dia mengatakan, istiwa sudah maklum. Bersemayam itu jelas. Gak ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Dalam bahasa Arab, istiwa jelas. Adalah naik ke atas singgasana. Gitu kan? Kemudian dikatakan kaifiyahnya majhul. Bagaimana prosesnya tidak jelas buat kita karena tidak disampaikan dalam wahyu. Kita imani apa adanya. Was-su'al anhu bid'ah. Bertanya tentang itu adalah perbuatan bid'ah, gitu kan. Imam Malik menutup pintu itu karena berbicara dengan tentang zatnya Allah itu tidak bisa terlalu jauh kecuali ada dalil yang menjelaskan. Allahu a'lam. Ini yang bertanya bisa kembali juga Bapak Ibu sekalian kembali ke materi kita. Di YouTube sudah ada tentang kajian Minhajul Muslim pasal keempat tepatnya. Beriman pada asma dan sifat Allah.